Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjar Pratama dengan NIM 217121179 dengan absen 64. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai seminar saya, yaitu menjadi aktivitas telur ayam dan ikan sebagai upaya dalam pencegahan penyakit marasmus pada sebuah kalangan usia. Baik, jadi negara kita yaitu sebagai negara kepulauan, jadi Indonesia itu memiliki bentang laut yang sangat luas. Jadi Indonesia itu diposisikan sebagai laboratorium dunia yang untuk berbagai tumbuhan tropis dengan fenomena. Jadi Indonesia itu menghasilkan banyak sekali jenis komoditas seperti contohnya perikanan, peternakan maupun pertanian yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Di laut Indonesia itu menyimpan banyak jenis ikan yang hasil perlahan lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi Indonesia. Jadi salah satu sumber dari hasil dari laut sebagai kita negara kepulauan itu adalah ikan. Jadi kandungan ikan itu memiliki protein yang berkualitas tinggi. Jadi protein ikan ini memiliki komposisi dan jumlah asam amino esensial yang lengkap. Jadi penyerapan protein pada ikan ini lebih tinggi daripada daging sapi maupun daging ayam. Jadi hal itu dikarenakan daging ikan itu memiliki serat protein yang lebih pendek dibandingkan dengan daging-daging seperti lainnya, seperti contoh seperti sapi dan ayam. Jadi ikan juga mengandung asam lemak yang omega 3, itu memiliki keunggulan khusus dibandingkan makanan hewan lain. Jadi asam lemak esensial itu sangat diperlukan bagi tubuh manusia dalam pertumbuhan untuk fungsi normal sebuah jaringan, termasuk perkembangan sel otak yang optimal, sehingga nanti sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan tubuh manusia. Dan ini contoh dari tabel produksi perikanan Provinsi Banten pada tahun 2009-2017. Jadi dari kita lihat dari tabel ini dapat disebutkan bahwa penghasilan produksi dari perikanan di daerah di Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat. Karena baik itu dari budidaya maupun hasil tangkap dari hasil laut. Jadi kita tuh dapat memproduksi sangat banyak sekali dari ikan. Baik selanjutnya tuh yang kita sering jumpa juga yaitu adalah telur. Jadi telur itu merupakan satu makanan dengan struktur fisik yang unik yang terdiri dari 3 bagian, itu kantung udara dan kantung yang terdiri dari putih telur dan kuning telur yang memiliki kandungan protein yang mudah didapat. Jadi telur itu sebagai salah satu bahan pangan yang memiliki banyak kelebihan. Contohnya itu kandungan gizi yang telur yang tinggi, harga yang relatif murah dibandingkan dengan bahan sumber protein lainnya, dan yang paling penting itu adalah mudah didapatkan. Jadi telur itu mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi, yaitu seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin E, dan vitamin D. Kemudian masalah yang jadi utama dari negara Indonesia dari sejak dahulu kala hingga sekarang itu adalah masalah gizi. Jadi masalah gizi itu masih jadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, hingga tak jarang nantinya masyarakat itu tidak sadar bahwa dirinya itu terdorong dalam malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Dari hal tersebut tuh dikatakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan dengan gizi yang seimbang yang wajib dikonsumsi pada setiap harinya. Jadi masalah gizi yang buruk itu tidak hanya berdampak pada kesehatan juga nanti, namun dampak pada jangka panjang. Dari masalah gizi tersebut akan nanti berdampak negatif terhadap kualitas dan hidup produktivitas masyarakat setempat. Jadi nanti akan muncul tantangan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Jadi kita sebagai negara Indonesia juga harus mempertimbangkan tentang masalah gizi dengan meningkatkan konsumsi gizi yang seimbang. Contohnya seperti telur ayam dan ikan. Dan ini merupakan salah satu contoh dari penyakit yang sering dialami di Indonesia, yaitu penyakit marasmus. Jadi marasmus ini merupakan sindrom malnutrisi atau kurang nutrisi akut yang paling sering terjadi di Indonesia. Jadi hal ini itu karena tidak memenuhi asupan gizi, utamanya protein selama beberapa tahun dan beberapa tahun. Jadi seorang yang akan mengalami gejala marasmus itu akan mengalami berupa kelumpuhan pada bagian kaki. Jadi gizi buruk juga nanti akan dapat membuat penurunan berat badan yang sangat drastis dan akan membuat tubuhnya kelihatan lebih kurus. Kemudian juga wajah yang terkena marasmus juga akan mengalami perubahan di mana tampilan wajahnya terlihat lebih tua. Jadi dari hasil di atas tuh masalah gizi itu merupakan hal yang sangat jarang sekali diperhatikan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi marasmus itu merupakan suatu keadaan di mana kurang protein dan kalori yang kronis. Sementara itu, Indonesia juga merupakan salah satu penghasil ikan dan telur ayam terbesar. Jadi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan ikan itu dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya lokal merupakan langkah yang tepat dalam upaya mencapai kemandirian dan ketahanan terhadap pangan di suatu daerah. Telur ayam itu dapat dengan mudah ditemukan. Jadi mengetahui akan dampak penyakit dari marasmus yang parah tadi, masyarakat Indonesia juga harus menyadari akan pentingnya memenuhi angka kebutuhan gizi mereka, utamanya pada asupan protein, untuk mencegah penyakit marasmus dengan meningkatkan konsumsi ikan dan telur ayam yang sangat mudah didapatkan di Indonesia.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan promosi gemar makan ikan dan telur ayam pada daerah atau wilayah lainnya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan dan telur ayam dalam menu sehari-harinya. Sehingga nantinya konsumsi ikan dan telur ayam akan menjadi lebih baik lagi dan akan mengurangi persentase gizi buruk, utamanya penyakit marasmus di Indonesia. Kemudian ini daftar referensi yang saya gunakan dalam pembuatan silnya ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pesan. Oh, Santi.